warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Masih semangat? Semangat. Ibu. Sekarang kita berada di jam pelajaran terakhir. Mudah-mudahan dengan sisa semangat yang ada pada diri kita bisa menambah ilmu yang bermanfaat lagi ya. Dan alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Ibu minta silakan ketua kelasnya Rahmi untuk memimpin baca doa. Doa dimulai. Selesai. Silakan Bu. Terima kasih Rahma sudah memimpin baca doanya. Nah, sekarang Ibu akan azan terlebih dahulu ya. Rahmat, Bu. hadir tidak? Hadir Bu. Leo, Hadir Bu. Irwan, Dari pagi hadir Bu. akan setting video dulu ya untuk mengecek konsentrasi. Dan Ibu harapkan semuanya ikut baik. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data tunggal. Nah, di pertemuan sebelumnya kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada yang masih ingat langkah-langkahnya membuat tabel distribusi frekuensi? Tentukan jangkauan, Bu. Sebelum menentukan jangkauan, otomatis kita harus menentukan dulu berapa data terbesar. Ini misalkan namanya Pak Slamet ya. Pak Slamet ini penjual bakso. Nah, dia mempunyai keinginan bagaimana nih cara menghitung rata-rata dan menentukan nilai tengah penjualan baksonya selama seminggu dan berapa banyak bakso yang paling. Dengan menggunakan ukuran pemusatan data tunggal, kita bisa membantu Pak Slamet memecahkan masalahnya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan melalui pendekatan saintifik dengan model problem based learning, kalian dapat yang pertama mendeskripsikan mean, median, dan modus data tunggal dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, menentukan mean, median, dan modus data tunggal dengan teliti dan benar. Yang ketiga, menganalisis mean, median, dan modus data tunggal dengan teliti dan benar. Dan yang keempat, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan mean, median, dan modus data tunggal dengan teliti dan percaya diri. Nah, setelah melihat kasus pedagang bakso ini, apa kalian mau membantu memecahkan masalahnya? Tidak? Kita bareng-bareng yuk, membantu penjual bakso ini memecahkan masalahnya. Iya, Bu. Ya, Bu. Bantu jualan Bu. Ya. Pak Slamet adalah penjual bakso keliling. Baksonya enak dan harganya terjangkau. Selama seminggu, Pak Slamet mencatat data penjualan baksonya dan diperoleh data untuk alternatifnya. Nah, jika N adalah banyak hari penjualan bakso, maka N-nya berapa? Kalau tadi kan selama seminggu. Seminggu ada berapa hari? 7 hari. 7 Bu. Berarti N-nya sama dengan 7. Kemudian ke langkah kedua, hitunglah jumlah penjualan bakso Pak Slamet selama seminggu. Kita jumlahkan, yang pertama ada 20 ditambah 6. Nah, jika rata-rata ini misalkan disebut dengan mean, apa yang bisa kalian simpulkan tentang mean dari suatu data atau rata-rata dari suatu data? Kira-kira dengan melihat langkah 1 sampai langkah 3 di sini. Siapa yang bisa menyebutkan? Pida, bisa Pida? Ya, Bu. Yang dapat disimpulkan jika rata-rata atau disebut juga mean, maka rata-rata atau mean dari suatu data adalah definisinya sesuai dengan langkah ini. Apa yang bisa kamu simpulkan? Jumlah keseluruhan data dibagi banyaknya data. Ya, betul ya. Jadi bisa kita definisikan rata-rata ini atau mean ini adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya
Data. Nah, ini untuk rata-ratanya ya, sudah kita bantu pecahkan masalahnya. Kemudian yang kedua, tadi Pak Slamet ingin menentukan nilai tengah dari data penjualan baksonya. Tadi ini datanya ya yang diperoleh. Ada berapa saja? Coba Robi sebutkan ini datanya berapa saja? 20, 50, 30, 50, 50, 40, 25. 25. Iya, terima kasih. Nah, di langkah kedua diminta urutkan data di langkah 1 dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Maka hasilnya coba Rizky 20, 25, kemudian 30, 40, kemudian 50, 50. itu setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terbesar. Kemudian jika poin yang kelima, jika Pak Slamet menambahkan data 1 hari penjualan bakso lagi, yaitu 30, maka data penjualan bakso semuanya termasuk data ganjil atau genap. Tadi kan sudah ada 7, ditambah 1 data lagi. Berapa? 8 ya, termasuk Genap. genap ya. Betul. Nah, kalau genap, nah kemudian tuliskan data setelah ditambah data 1 hari penjualan bakso. Coba nih ya, sebutkan ketika sudah ditambahkan lagi 1 data, maka urutan datanya menjadi berapa? Coba sebutkan urutan data setelah ditambahkan lagi 1 data tadi ya. 20, 25, 30, Kemudian 30 lagi, 40, 50 mangkok, 50 mangkok, 50 mangkok. itu. Nah, sekarang carilah nilai tengahnya. Kalau tadi Ya. kan langsung ada tengah, sekarang di sini ya, nilai Ya, tengahnya. Bu. Maka di sini terletak pada data antara 30 dan Dan 40. 40. Maka mencari nilai tengahnya yaitu 30 ditambah 40, 40 kemudian dibagi 2, Bu. Dibagi 2. 30 ditambah 40-nya berapa? 70, Bu. 10, Jadi, Bagi 2, 35. nah ini tadi langkah-langkahnya ya. Berarti tadi kalau selama 1 minggu nilai tengahnya adalah 40 dan jika ditambah lagi 1 data maka nilai tengahnya menjadi 35. Jika nilai tengah itu disebut dengan median, sesuai dengan langkah-langkah tadi yang sudah kita tempuh, apa yang bisa kalian simpulkan tentang median atau nilai tengah? Coba siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Median harus diurutkan dulu, Bu. Ya, betul. Langkah pertama nilai harus tengah mengurutkan dari data urutan yang terkecil sampai yang Sampai yang Terbesar. terbesar. besar. Kemudian langkah Dibagi berikutnya 2, Bu. Bagi 2. Bagi Nilai 2 bagi tengahnya, yang lihat genap. nilai tengah. Yang paling tengah, Kalau Bu. genap ditambah Tambahkan dan lagi dibagi 2. Data yang paling tengah dijumlahkan lalu dibagi 2. 2 data yang letaknya paling tengah, kemudian dijumlahkan dan Dijumlahkan kemudian dibagi 2. Bagi 2. Definisi median itu apa? Nilai Nilai tengah, tengah, Bu. Bu. Nilai tengah, Bu. Nilai tengah. Yang bagaimana? Dari urutan data Dari terkecil urutan sampai data. Dari besar. urutan data Dari kecil ya, urutan datanya, Bu. Nilai tengah dari suatu data yang telah Yang telah diurutkan dari yang diurutkan. terkecil sampai yang Terbesar. Besar. nih masalah kedua pas lama sudah kita pecahkan. Sekarang masalah terakhirnya. Salah Data goreng. penjualan baksonya selama seminggu kan ini ya. Ada 20, 50, 30, 50, 54, dan 25. Nah, jika dilihat dari data ini, kira-kira berapa banyak bakso yang paling sering terjual dalam 1 minggu? 50 50 mangkok, Bu. kali. Ya. 50 mangkuk. Nah, kalau misalkan banyak bakso yang sering terjual ini disebut dengan modus, maka modus dari suatu data itu apa? Yang paling sering muncul. Data yang Paling muncul. Bu. Betul, yaitu data yang paling sering muncul atau yang paling banyak Frekuensinya. ya, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Lebih memahami apa
itu Udah capek. median, kemudian mean dan modus, kalian nanti bisa tonton video pembelajaran yang sudah Ibu share di e-learning ya. Mungkin Ibu Ya Bu, nanti ya Bu ditonton. seperti ini untuk menambah pemahaman kalian tentang mean, median, dan modus data tunggal. Nah, Tunggal. jika Ibu sudah share modulnya di e-learning, kalian bisa unduh LKPD ya. LKPD-nya Ibu bagikan. Silakan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya. Apabila ada yang masih kurang dipahami, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit cukup ya. Ya Bu. Kelompoknya yang di pertemuan kemarin Ibu sudah bagi. Semua anggota kelompok harus bekerja sama karena nanti yang akan maju ke depan presentasi Ibu panggil acak. Jadi semuanya harus paham, tidak mengandalkan ketuanya saja ya. Seperti itu. Silakan coba dulu LKPD ini. Ibu lihat waktunya sedikit lagi. Silakan setiap kelompok mempersiapkan laporan hasil diskusinya ya. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 1. Coba Mary bisa presentasikan hasil diskusinya. Iya, Ibu. Baca masalah 1 tuh. Ya, masalah silakan dibaca dulu. Iya, masalah 1. Di kelas 12 TKJ dilakukan penimbangan berat badan untuk menjaga asupan kalori yang mereka makan sehari-hari. Hasil penimbangan berat badan diperoleh data 45, 46, 45, 47, 47, 46, 47, 47, 46, 48, 49, 48, 46, 45, 47, 46, 45, 48, 48, 49. Iya, Bu? Ya, kemudian Buat tabelnya, Bu. Sigma FI. Ya, Bu. Ya, terima kasih Mary. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi mean itu apa? Rata-rata. Rata-rata. Bu. Rumusnya itu apa tadi? Jumlah Seluruh data. Data dibagi Data. Adanya frekuensi, maka sebelum dijumlahkan harus diapakan dulu untuk mean. Jika datanya berfrekuensi, Dikalikan, Bu. Banyak data dengan frekuensinya. Kemudian untuk median, tadi median apa? Nilai tengah. Nilai tengah, Bu. Nilai tengah. Langkah pertamanya tadi apa menentukan median? Mengurutkan data dari kecil sampai yang terbesar. Terus Mencari nilai tengah. menentukan nilainya genap atau ganjil. Oh iya, menentukannya ganjil. Kalau modus satu lagi apa? data yang paling sering muncul. Data yang paling sering muncul. Jika datanya berfrekuensi, maka kalian melihat frekuensi yang paling banyak dimiliki oleh data yang mana. Itu ya untuk menentukan mean, median, modus data tunggal. Bisa dipahami? Paham, Bu? Bisa, Bu. Paham, Bu, jelas. Baiklah, untuk kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan nanti pelajari ukuran tentang ukuran pemusatan data berkelompok untuk pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Terima kasih perhatian. Ya, Bu. Untuk pertemuan sekarang Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan tetap kalian harus semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu.